Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riamili Arafin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari bahasa Indonesia. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa bahasa kita dinamakan sebagai bahasa Indonesia? Atau mengapa, dari mana asal dari bahasa Indonesia ini? Jadi teman-teman, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu termasuk ke dalam bahasa Austronesia. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari sejak abad ke-17 zaman Kerajaan Sriwijaya. Hal ini telah dibuktikan karena banyaknya prasasti-prasasti yang telah ditemukan di Indonesia. Sejak zaman itu, bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca suku-suku selama berabad-abad dan berkembang menjadi bahasa komunikasi bisnis yang digunakan oleh para pedagang-pedagang untuk saling berinteraksi, baik itu pedagang dari dalam maupun pedagang dari luar daerah, dan juga pedagang-pedagang yang berasal dari negara asing, contohnya negara Cina ataupun negara Belanda. Selanjutnya, mengapa harus bahasa Indonesia? Mengapa bukan bahasa Padang ataupun bahasa Lombok ataupun yang lebih kerennya bahasa Jakarta atau bahasa Batak supaya lebih tegas? Nah, untuk menjawab hal itu, ternyata pada saat Kongres Pemuda I, tepatnya pada tahun 1926, pada Kongres Pemuda I, para peserta kongres saat itu menyadari bahwa mereka perlu bahasa pemersatu. Oleh karena itu, sebagai seorang tokoh dan juga seorang tokoh pemuda saat itu, pemuda yang bernama Muhammad Yamin mengusulkan bahwa sebaiknya bahasa pemersatu kita adalah bahasa Melayu, dikarenakan bahasa Melayu telah dikenal oleh warga negara Indonesia bahkan di pelosok Nusantara sekalipun. Akan tetapi hal ini dibantah oleh pemuda lain yang bernama M. Tabrani. M. Tabrani mengusulkan bahwa sebaiknya bahasa pemersatu ini dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Mengapa demikian? M. Tabrani mengungkapkan bahwa bangsa kita bernama Indonesia. Bangsa kita bernama Indonesia. Oleh karena itu, nama bahasa kita seharusnya juga bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Ini adalah hasil diskusi pada Kongres Pemuda I saat itu. Nah, kemudian 2 tahun setelahnya, pada tahun 1928, digelar lagi Kongres Pemuda II, di mana pada kongres ini menghasilkan diskusi bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, di mana bahasa Melayu yang sebelumnya digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari diangkat namanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian apa sih peran Sumpah Pemuda dalam hal ini? Nah, teman-teman sekalian, peran Sumpah Pemuda dalam hal ini adalah bahasa Indonesia diresmikan pada Hari Sumpah Pemuda dan juga diikrarkan dalam janji pemuda-pemudi saat itu, di mana tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda-pemuda mengikrarkan dan menyatakan bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia, di mana dalam ikrar Sumpah Pemuda berbunyi bahwa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, yakni bahasa Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, menjadi sumpah suci yang harus ditepati oleh para generasi muda untuk melindungi dan mempertahankan bahasa Indonesia serta memperjuangkan bahasa Indonesia dalam perjuangan politik dan menjadi bahasa persatuan
dalam negara Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar telah diresmikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 36 bab 15 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Nah, dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang resmi dan juga bahasa formal dan harus digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Kemudian, sebagai kesimpulan dari video ini, kita dapat mengambil bahwa bahasa Indonesia merupakan awal mulanya adalah bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia yang melalui proses panjang selama bertahun-tahun lamanya, di mana proses tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses-proses yang sangat panjang dan menarik. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan negara ini karena memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, dan juga agama, serta memiliki 34 provinsi dan memiliki satu bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Kita sebagai pemuda-pemudi harus melindungi bahasa kita dari pengaruh-pengaruh bahasa luar atau bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa kita. Apalagi di zaman sekarang ini telah banyak bahasa-bahasa asing yang masuk ke dalam dan mencampuri bahasa kita. Jadi video dari saya Amir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.